Oke, jadi sebagai konten kreator, problem utama saya dan tim biasanya adalah ketika bikin konten di luar rumah, di luar kota, bahkan di luar pulau. Karena saya harus membawa device saya yang sangat banyak dan juga yang sangat berat. Memang biasanya itu kalau di studio kita pakai PC, tapi nggak mungkin kita bawa PC kemana-mana. Pakai laptop gaming masih oke, tapi lama-kelamaan berat. Jadi saya butuh laptop yang tipis tapi secara performa untuk editing juga mumpuni. Nah, kalau kalian punya masalah yang sama, kalian sering mobile tapi nggak mau bawa device yang berat-berat, di video kali ini kita akan membahas laptop yang cocok banget buat saya dan juga kalian. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Yang prosesornya ini udah pakai Ryzen 7 6800HS Creator Edition, dan juga untuk discrete graphic card-nya dia udah pakai RTX Studio dengan 3050. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu lah ya kalau Lenovo itu selalu mengeluarkan fitur dan juga inovasi yang banyak, terutama di line up Yoga seriesnya. Cuman Yoga seriesnya ini juga banyak, jadi ada Yoga Slim yang kita bahas ini jangan ditekuk karena Yoga Slim itu berarti dia slim gak convertible 2-in-1. Yang convertible adalah yang cuma ada yoganya, tanpa ada kata slim. Tapi yang menarik dan juga yang bikin saya agak bingung sebenarnya ya, walaupun dia seri slim bukan seri convertible yang nggak bisa ditekuk, layarnya ini tetap dikasih touchscreen. Kalau kalian tanya kenapa dikasih touchscreen tapi nggak convertible, ya karena dia yoga, jadi kita dikasih aja yang langsung touchscreen, yang langsung mentok, notok, jedok gitu ya secara fitur dan juga spesifikasi. Terus nggak cuma layarnya aja yang dikasih spesifikasi yang tinggi, tapi hampir seluruh bagian dari laptop ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mulai dari desainnya yang elegan, sisi-sisinya ini dibuat bulat dan bodinya dibuat tipis dengan ketebalannya ada di 1,59 cm dan beratnya 1,45 kg, ultra portable. Jadi biasanya kan 1,5 ya. Ini 1,45, jadi bisa dibilang ultra portable banget. Tapi walaupun secara dimensi dan juga bobot dia ini ringan terus tipis, tapi kalau kita ngomongin build quality, ini seri Yoga ya, dimana build quality-nya ini udah solid banget. Gak ada area yang kerasa kopong ketika kalian ketuk-ketukan seperti ini. Jadi gak usah khawatir kalau secara durability-nya dia kayak gimana, karena ini seri Yoga. Untuk prosesor yang dipakai oleh Yoga Slim 7 Pro X ini adalah Ryzen 7 6800HS Creator Edition dengan 8 core 16 thread, maksimum TDP defaultnya dari 35 watt, dan untuk GPU-nya pakai RTX 3050, laptop GPU 4GB GDDR6. Terus untuk memori RAM-nya kita juga dikasih memori RAM yang menurut saya ini lebih kenceng dibandingkan dengan laptop gaming yang biasanya saya pakai. Jadi RAM-nya ini pakai LPDDR5, kapasitasnya 32GB dual channel dengan speed gila, ini speednya kenceng banget, 6400 MHz. PC saya aja masih di 5800 MHz. Ini udah 6400 MHz. Terus untuk SSD kita juga nggak dikasih yang nanggung-nanggung, kita langsung dikasih SSD yang 1TB NVMe Gen 4 yang speednya ketika saya tes di Crystal Dismark 8 ya, bukan Crystal Dismark 6, itu ada di 6000 Mbps. Kalau di Crystal Dismark 6 dia pasti di atasnya 7000 Mbps. Tapi sayangnya dengan konfigurasi yang bisa saya bilang notok jedok ini ya, karena Lenovo itu jarang banget kasih jebakan, apalagi di line up Yoganya. Mereka selalu ngasih yang terbaik, spesifikasi yang paling tinggi. Tapi memang sayangnya kalau misalkan kalian tanya apakah dia bisa di-upgrade, untuk memori RAM-nya nggak bisa. Dia udah onboard karena LPDDR5 tadi low power, yang berarti memang dia disolder di motherboard. Terus untuk SSD-nya pun juga nggak bisa di-upgrade. Bisa sih ya, cuman sayang banget kalian harus ganti SSD bawaannya dengan SSD dengan kapasitas yang lebih gede. Tapi sayang aja karena SSD 1TB NVMe Gen 4 yang ada di sini tuh harganya lumayan. Di atas kertas kalau kita lihat spesifikasinya seharusnya secara performa dia kenceng banget. Tapi apakah kenceng beneran? Langsung aja kita coba. Pertama, seperti biasa kita tes dulu di skenario rata kanan. Jadi laptopnya kita cas dan di Lenovo Vintage-nya kita masuk ke mode Extreme Performance. Dan hasilnya untuk single core-nya dia dapat skor itu 231, dan kalau untuk multi core-nya kita loop sebanyak 10 kali. Running pertamanya itu 2099 poin dan ini adalah skor tertingginya, dan sisanya itu stabil di kisaran 2000 poin. Di running ke-9-nya aja dia turun sedikit di 1990. Terus kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika skenario rata kanan ini memang dia nyolong-nyolong di suhu 90 derajat Celcius, tapi kalau kita lihat chart bagian kanannya di bagian CPU package powernya, suhu temperatur yang 90 derajat Celcius tadi diimbangi dengan TDP yang gede banget sampai 60 watt lebih. Lanjut ke skenario kedua, sekarang laptopnya nggak kita cas dan di Lenovo Vintage-nya kita masuk ke mode
intelligent cooling. Dan hasilnya memang ada penurunan performa, tapi kalau dibilang banyak nggak juga ya. Dengan performa single core-nya itu dapat 173 poin, kalau untuk multi core-nya dia stabil di kisaran 1700 sampai 1800 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya di mode ini ya nggak sehangat yang tadi ya. Dia nyolong-nyolongnya itu di 70 derajat Celcius, dan kalau kita lihat powernya atau TDP-nya dia ada di 35 watt lebih. Nah, mode intelligent cooling tanpa dicas ini bisa kalian pakai ketika kalian lagi di luar dan butuh baterai yang lebih awet. Karena TDP-nya cuma 35 watt aja. Tes CPU-nya sudah, sekarang kita tes untuk GPU-nya. Kita pakai driver 3D Mark dulu. Pertama kita tes di TimeSpy stress test, kita loop sebanyak 20 kali untuk lihat stability testnya itu dapat berapa, dan hasilnya dia dingin sih ya, lolos dengan skor 98,2%. Jarang laptop yang setipis ini lolos di TimeSpy stress test. Biasanya 95%, 96%, tapi ini udah dapat 98%. Bahkan laptop tipis ini udah pakai discrete graphic card. Jadi secara cooling dia udah adem dan juga aman. Terus kalau untuk driver lain di Firestrike dia dapat skor itu 10.533, dan di TimeSpy testnya dia dapat 4.988. Nama laptop ini kan Creator Edition ya. Jadi sekarang kita tes dulu untuk editing dan juga rendering 3D. Kita tes dulu di Blender dengan template BMW. Untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu itu 3 menit 18 detik, dan kalau kita lihat suhunya di CPU render ini dia stabil awal-awal ketika ngerender itu di 95 derajat Celcius, tapi tetap diimbangi dengan CPU package power yang ada di kisaran 50 sampai 60 watt. Ya kenceng sih ya 3 menit, tapi diimbangi dengan suhu yang lumayan anget dan TDP yang lumayan gede juga. Terus kalau kita pakai GPU rendernya pakai CUDA, hasilnya lebih kenceng sih ya. Dia mampu merender dengan durasi waktu cuma 52 detik aja. Dan kalau kita lihat chartnya ini, walaupun kita pakai GPU render, ternyata CPU-nya juga tetap di kisaran 90 derajat Celcius untuk temperaturnya. Dan untuk GPU-nya ada di kisaran di atas 65 derajat Celcius. Namanya kreator pasti ada masa jenuhnya ya. Kalau misalkan dipaksakan, ide-idenya itu nggak mungkin keluar. Saya kadang juga kayak gitu. Kalau misalkan saya bikin skrip, saya paksakan lagi stres, itu nggak bisa. Nggak akan maksimal hasilnya. Biasanya saya akan intermezzo dengan gaming, dan walaupun dia namanya Creator Edition, tapi kalau kita lihat performa gamingnya masih oke banget untuk ukuran laptop yang cuma 1,45 kg ini. Pertama seperti biasa kita tes di Valorant dulu dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high rata kanan, dan hasilnya untuk average FPS bisa kalian lihat di sini ya, 193 FPS. Untuk maksimumnya kadang bisa tembus di 320 FPS. Wah, gila ya. Dan untuk minimum FPS-nya aja dia masih di 114 FPS. Jadi kalau misalkan drop pun ya masih sangat-sangat enak untuk dimainkan. Lanjut ke game casual yang lain, yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD juga. Grafiknya kita pakai best looking. Untuk average FPS-nya dia ada di 143, maksimumnya ada di 191, dan minimumnya juga masih di atas 100 dengan 127 FPS. Game casual aman, sekarang kita naikkan dikit ke game-game AAA. Pertama, Genshin Impact dengan resolusi bawaan laptopnya ya. Kita pakai resolusi 3K, bawaan laptopnya, grafiknya ada di medium, dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini ya. Untuk average FPS itu dia masih sangat-sangat enak, walaupun resolusinya 3K ada di 57 FPS, maksimumnya 60 karena memang Genshin Impact itu di 60 FPS. Untuk minimalnya ini ketika kita lagi scene war aja ya, lagi banyak musuh, itu dia minimalnya ada di 42 FPS. Angka yang juga masih enak untuk dimainkan. Padahal ini grafiknya medium, resolusinya 3K. Sekarang kita naikkan ke game AAA yang lain ya. Ini kita pakai resolusi Full HD, dan di game Assassin's Valhalla grafiknya ada di medium, dan seperti yang kalian lihat ini kuat loh ya, walaupun dia bukan laptop gaming. Average FPS-nya itu 92 FPS, maksimumnya 130 FPS. Cuman di Assassin's Valhalla ini kalau misalkan kita udah main 1 jam lebih, drop FPS-nya itu bisa di bawah 30. Angka yang menurut saya ya nggak enak lah untuk dimainkan. Lanjut ke game terakhir, kita coba di Watch Dogs Legion dengan resolusi yang sama, Full HD juga, grafiknya medium. Average FPS dia dapat 85 FPS walaupun bukan laptop gaming, maksimum FPS-nya 100, dan untuk FPS paling rendahnya nggak seperti Assassin's Valhalla tadi, dia ada di kisaran 36 FPS. Angka yang masih enak untuk dimainkan. Dan semua tes game tadi yang paling angkat itu ada di Assassin's Creed Valhalla ya. Dengan pertama kali ngangkatnya dia bisa 95 derajat Celcius, terus turun 90 derajat Celcius, terus stabil di 85 derajat Celcius. Dan setelah kita stress test bench tadi semuanya, dan saya rasa laptopnya udah mulai anget, saya clear suhu permukaannya. Yang perlu dicatat, ini pemakaian ekstrim
banget ya. Jadi udah saya stress test, saya tes game, langsung saya clear. Dan saya pastikan dia udah hangat dulu. Dan hasilnya untuk shooter panasnya itu ada di atas keyboard dengan 54 derajat Celcius karena ini memang letaknya exhaust dan juga cooling. Tapi untuk keyboardnya yang biasanya kita pakai itu masih aman ya, hangat aja tapi masih nggak mengganggu ketika dipakai. Jadi kalau secara performa menurut saya Ryzen 7 6800HS itu memang cocok kalau dipakai di laptop tipis ya. Contohnya saya pernah nge-review ROG Flow X13 itu juga pakai Ryzen 7 6800HS, performanya juga kenceng banget. Bedanya kalau Lenovo Yoga ini dia pakai RTX Studio, ada discrete graphic card-nya. Yang ROG Flow X13 yang saya review dulu ya, itu belum ada discrete graphic card-nya. Tapi saya lihat di marketplace juga ada X Flow 13 yang ada discrete graphic card-nya, tapi ya beda harga. Lanjut kita bahas untuk layar dan kameranya ya. Jadi resolusi layar dari Yoga Slim 7 Pro X ini ada di 3K 3072x1920, dan untuk panelnya dia pakai IPS panel. Refresh rate-nya ada di 120 Hz dengan ukurannya 14,5 inch. Biasanya kan 14 inch, tapi ini 14,5 inch. Dan yang saya suka adalah 120 Hz-nya ini kalau dibuat touchscreen rasanya ya enak banget. Karena saya terbiasa pakai smartphone yang refresh-nya 120 Hz, jadi touchscreen-nya di laptop ini ya feel-nya itu nggak berubah gitu. Karena kalau kalian udah nyobain 120 terus ke 60 Hz dan touchscreen itu bedanya kerasa banget. Terus dari sisi warna atau color accuracy dia juga cukup bagus, ada di 91% sRGB, terus juga support Dolby Vision XDR, dan brightness-nya ada di 415 nits. Cuman sayangnya memang ini dia nggak bisa dibuka 360 derajat kayak Lenovo Yoga tanpa Slim ya. Ya memang namanya Yoga Slim itu nggak bisa dibuka, tapi jadinya membingungkan gitu. Orang pasti bingung kalau misalkan Lenovo Yoga Slim dan Lenovo Yoga tanpa Slim kalau sama-sama touchscreen-nya. Karena dulu saya pernah bikin video kalau Lenovo Yoga Slim itu nggak touchscreen, nggak convertible, tapi sekarang Lenovo kasih Lenovo Yoga Slim touchscreen. Jadi kan lebih membingungkan lagi ya, karena namanya juga mirip-mirip, Yoga Slim dan Yoga tanpa Slim. Tapi sebenarnya yang diuntungin ya kita sebagai customer, karena jujur ya, saya pribadi jarang banget pakai touchscreen-nya karena dia nggak bisa ditekuk jadi convertible 2-in-1, nggak bisa jadi tablet. Tapi ada momen ketika saya scroll itu pasti kepake. Yang diuntungin sebenarnya ya tetap kita, walaupun dia bukan Lenovo Yoga convertible, tapi dikasih touchscreen. Terus untuk fitur-fitur sama seperti Lenovo Yoga yang lain, misalnya kayak webcam. Kalau kita butuh buat meeting online, webcamnya ini resolusinya udah Full HD ya, 1080 30 fps dan support zero touch login. Dimana kita bisa atur lewat aplikasi Lenovo Vintage, jadi pas kita buka laptop kita, webcamnya ini bakal detect muka kita dan langsung login. Selain itu juga ada zero touch lock, jadi kalau kita ninggalin laptop kita, layarnya ini bakalan langsung nge-lock. Jadi privasi kita benar-benar kejaga. Dan ngomongin soal privasi, di sebelah kanan bawah ada tombol switch untuk matiin kameranya kalau kita lagi nggak mau pakai, untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan, karena kan banyak orang nge-hack itu dari webcam. Tapi saran saya ke depan buat Lenovo untuk webcamnya ini kan udah 1080p ya. Kalau misalkan ditambah di Lenovo Vintage-nya fitur follow cam atau motion tracking, di mana dia akan nge-crop ke 720p dan akan menyesuaikan dengan headroom kita, itu harusnya bakalan lebih canggih lagi sih ya. Karena banyak brand yang udah bikin kayak gitu dan bagus. Lenovo harusnya tahun depan udah harus kayak gitu ya. Jadi tolong ya Lenovo ya. Terus kalau buat keyboard dan touchpad, ini adalah salah satu bagian yang nggak pernah saya komplain di Lenovo. Buat yang ngikutin di KID pasti tahu kalau saya ini penggemar keyboardnya Lenovo karena feel-nya enak banget kalau buat bikin script itu ya sesuai dengan kebutuhan saya lah. Travel distance-nya pas, tactile, silent, dan dibuat ngetik itu kayak bikin ketagihan gitu. Terus untuk touchpad-nya juga udah enak, udah nyaman, ciri khasnya Lenovo Yoga banget. Nggak ada komplain untuk input device-nya ini. Tapi yang saya mau komplain adalah konektivitasnya ya. Memang untuk portnya ini kayak USB-A, USB-C udah lengkap. Kita dikasih 2 port USB Type A, 2 port USB Type C, dan audio combo jack. Yang kurang adalah port untuk SD card. Namanya aja udah laptop Creator Edition, dan buat kreator pasti SD card itu penting banget. Karena kalau dari saya bakalan pindah file video kamera ke laptop. Ya bisa sih ya pakai dongle, tapi biasanya untuk micro SD yang udah built-in dengan laptop yang udah bolong di bagian portnya itu lebih kenceng ketimbang kita pakai dongle, dan lebih enak juga, lebih praktis karena dongle saya udah beberapa kali ini hilang. Terus konektivitas wireless ya menurut saya juga kurang notok jedok lah, karena brand-brand sekarang kan udah pakai Wi-Fi 6E ya. Lenovo Yoga yang kita bahas ini dia masih pakai Wi-Fi 6 ya, masih oke sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan dikasih spesifikasi yang lebih mentok lagi, Wi-Fi 6E bakal lebih fleksibel lagi. Komplain terakhir adalah baterai. Baterainya ini kan kapasitasnya sebenarnya kalau dibilang gede untuk Yoga sih
ya standarnya Lenovo Yoga ya. Dia kapasitasnya itu 70 watt hour. Dan saat kita lakukan pengetesan dengan kondisi baterai saver nyala di Lenovo Vintage, kita lakukan video playback 1080p dengan refresh rate-nya itu ada di 60 Hz. Dia habis dalam waktu sekitar 6 jam. 6 jam untuk sebuah Lenovo Yoga itu kurang ya, karena biasanya bisa di atas 10 jam, bahkan ada bisa di atas 13 jam. 6 jam untuk Lenovo Yoga menurut saya masih kurang sih. Jadi saran saya kalau misalkan bawa pergi ya harus bawa chargernya. BTW chargernya ini 100 watt dan dengan rapid charge Lenovo Vintage-nya ini ngecasnya kenceng, dia nggak sampai 2 jam 0 ke 100%. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ini. Dan untuk harganya karena ini Yoga dan dia bisa dibilang flagship juga, harganya lumayan ya. Harganya itu ada di 22 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan harga ini seperti biasa dia sudah include dengan Windows 11 pre-install dan juga Office 2021 dan garansi ADP selama 2 tahun. Jadi kalau ada human error, rusak, kebakar, konslet atau apapun, bawa aja ke service centernya. Atau kalian juga bisa telepon ke customer service-nya Lenovo dan akan ada teknisi yang ke rumah. Jadi benar-benar dimanjakan banget kalau kalian beli seri Yoga. Kelebihannya laptop ini jelas harganya masih oke sebenarnya ya. Harganya ini masih masuk akal untuk spesifikasi yang diberikan. Terus dia juga udah ultra portable design dengan beratnya itu 1,45 kg, ketebalannya cuma 1,59 cm. Performanya kenceng banget untuk sebuah Ryzen 7 6800HS dan juga Nvidia RTX 3050 seperti yang kalian lihat tadi, game AAA masih dihajar. Walaupun dia Creator Edition bukan Gaming Edition. Terus kalau kita lihat konfigurasi lain kayak SSD-nya udah 1 TB, speed-nya juga kenceng 6500 Mbps dan RAM-nya ini lebih kenceng daripada RAM yang ada di PC saya yang udah pakai Ryzen 7000 series. Jadi dia pakai 32 GB DDR5 dengan speed 6400 MHz. Kekurangannya seperti yang saya bilang tadi adalah di konektivitas. Jadi karena namanya Creator Edition, menurut saya harusnya ada port SD card terus di dalam paket pembeliannya. Walaupun dia touchscreen, tapi kita nggak dikasih stylus kayak di Lenovo Yoga yang tanpa slim. Terus kekurangan lain dari segi port ya, kebanyakan port ya. Karena USB-C-nya ini belum support dengan Thunderbolt. Kalau kalian bilang ya ini kan versi si merah ya, nggak mungkin ada Thunderbolt. Ada kok ya laptop dari si merah yang ada Thunderbolt-nya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Intinya buat kalian yang cari laptop tipis, yang udah malas bawa laptop gaming yang berat-berat dan pengen performanya juga nggak kalah dengan laptop gaming, menurut saya Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ini bisa jadi referensi yang sangat-sangat menarik. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.